warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana wa qudwatina wa imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita awali kajian kita malam ini dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, kebaikan lingkungan kita, kebaikan negeri kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innana nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma irfa' hadzal bala wa hadzal waba wa hadhihi al-mihan an biladina khassatan wa an jami'i biladil muslimin bi rahmatika wa izzatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma irfa' hadzal waba wa hadzal bala wa hadhihi al-mihan an biladina khassatan wa an jami'i biladil muslimin. Allahumma irfa' hadzal waba wa hadzal bala wa hadhihi al-mihan an biladina khassatan wa an jami'i biladil muslimin. Allahumma aminna fi watanina, Allahumma aminna fi madinatina, Allahumma aminna fi shawari'ina, Allahumma aminna fi hawlina, Allahumma aminna fi buyutina, Allahumma aminna fi kulli makan bi rahmatika wa izzatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur 'awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin. Amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan episode kedua dari seorang jauharah. Di kajian tadi malam kita sudah tahu sekilas ya, sekilas kebesaran, kehebatan dari seorang jauharah. Jadi nanti kalau ditelusuri lebih jauh, nanti yang terlihat adalah kesolehan, kebaikan, keluasan ilmunya dan ketaatannya pada Allah SWT, dan juga pemahamannya yang luas, mendalam akan agama ini insya Allah, dan nanti insya Allah bisa kita tiru. Kalau di kisah-kisah sebelumnya itu yang menceritakan adalah suaminya sendiri. Kalau yang sekarang itu yang menceritakan adalah orang lain, bagaimana kehidupan suami istri ini, kehidupan yang harmonis, satu persepsi, saling mengingatkan untuk tetap berada dalam persepsi yang sudah disepakati dan yang ideal tentunya, ya. Jadi ini diceritakan oleh salah seorang bernama Hakim bin Ja'far. Jadi yang cerita adalah Hakim bin Ja'far. Jadi kata Hakim bin Ja'far, suatu ketika saya datang ke rumah Abu Abdullah, ya, Abu Abdullah Al-Burathi. Nah, kata Hakim bin Ja'far ini, beliau menjuluki Abu Abdullah itu sebagai seorang yang zahid, zuhud. Jadi suatu ketika saya datang ke rumah Abu Abdullah, ya, Az-Zahid, yang zuhud, ya, yang zuhud.
Wa kana yaskunu Burothan. Abu Abdullah ini berdomisili di ya Buroth ya, yang nanti namanya menjadi Abu Abdullah Al-Burathi atau Jauharah Al-Burathiyah. Kata Hakim bin Ja'far, Abu Abdullah ini punya istri. Nah, kalau orang menceritakan istri orang, pasti yang pertama diceritakan itu tentu fisiknya, ya, tentu fisiknya. Apakah fisiknya tinggi gitu, postur tubuhnya tinggi, ya, pendek, gitu, kurus, gemuk, cantik, agak cantik, gitu ya. Bahkan jelek pun bisa jadi komentar, bisa dikomentari. Kita secara umum ketika disuruh komentar tentang seseorang, yang pertama keluar dari mulut kita adalah komentar yang bersangkutan tentang fisiknya, tentang fisiknya. Ya, ya karena mungkin pandangan kita yang maaf ya, sempit dalam melihat orang. Jadi pandangan kita hanya apa yang ada di depan kita. Sedang di balik kita, ya, kita tidak bisa melihatnya. Tapi lihat apa kata Hakim bin Ja'far. Kata Hakim bin Ja'far, Abu Abdullah ini punya istri, lihat, bukan istri yang cantik, istri yang kaya, istri yang tinggi, istri yang pendek, istri yang kulitnya putih mulus, ya, hitam gitu, enggak. Tapi apa? Wa kanat lahu imra'atun muta'abbidah. Aspek spiritual, ya, aspek spiritual. Ya, jadi ini tentu yang melihatnya juga orang yang punya aspek spiritual yang tinggi. Ketika kita melihat seseorang dari aspek fisiknya, berarti yang dominan di kita itu aspek fisik. Tapi ketika kita di dalam diri kita yang dominan itu aspek spiritual, maka kita melihat seseorang tentu dari pandangan kita, yaitu aspek spiritual. Jadi ketika Hakim bin Ja'far memberikan komentar tentang Jauharah, istri dari Abdullah ternyata dari aspek spiritual, bukan sekedar aspek fisik. Ya, aspek fisik. Ya, bagi dunia orang soleh, aspek fisik itu tidak terlalu menarik untuk dibahas. Ya, sekali lagi, bagi dunia orang soleh, aspek seperti aspek fisikal itu tidak menarik untuk dibahas, ya, untuk jadi pembahasan, untuk jadi bahan obrolan, apalagi obrolan yang menyita waktu yang agak panjang. Ya. Jadi lihat, wa kanat lahu imra'atun muta'abbidah. Dia punya istri yang rajin ibadah. Muta'abbidah menjadi julukan, menjadi gelar. Dan ini tentu bukan karena kebiasaan, bukan karena proses ibadah yang sehari dua hari, tapi tentu sudah menjadi kebiasaannya sehingga sampai dijuluki muta'abbidah. Ya, namanya yuqalu laha Jauharah. Istri yang muta'abbidah ini namanya Jauharah. Nah, ketika itu ya, Abdullah duduk di atas keranjang. Keranjang yang biasa dipakai untuk tempat kurma. Ya, duduk di mana? Duduk di atas keranjang. Bukan duduk di atas kursi, bukan duduk di atas sofa yang empuk, yang mewah gitu ya. Dan Jauharah, istrinya juga Jauharah, ternyata juga duduk di hadapannya, di depannya sama, di atas keranjang kurma, ya, tapi istrinya ini di depannya dalam posisi menghadap kiblat. Seperti itu. Ini yang dilihat oleh Hakim bin Ja'far. Jadi kalau kami datang ke rumahnya, biasanya seperti itu. Nah, suatu ketika di hari yang lain, kita gitu ya, datang lagi ke rumah Abu Ja'far Al-Burathi. Tapi kali ini itu pemandangannya agak berbeda dengan sebelumnya. Jadi sebelumnya, kalau kemarin-kemarin beliau duduk di atas keranjang. Bayangkan keranjang kurma, ya, keranjang kurma. Mungkin yang pernah melihat keranjang yang dipakai oleh penjual tempe, mungkin kira-kira seperti itu, ya. Atau terutama ya pedagang buah, tahulah keranjang ini.
Jadi keranjang, bukan sofa. Kita nggak tahu mungkin apakah keranjangnya, namanya keranjang seperti itu ya, lubang di atas, apakah dibalik sehingga nanti diduduki, kita nggak tahu. Pokoknya judulnya duduk di atas keranjang. Tapi kali ini berbeda. Kali ini Abu Abdullah ya, tidak duduk di atas keranjang seperti kemarin-kemarin, tapi duduk langsung di tanah, tidak pakai alas apapun. Ya. Tidak pakai alas apapun. Jadi, langsung di bawah gitu ya, tidak pakai alas. Langsung bersentuhan langsung dengan tanah gitu. Nah, kata Hakim bin Ja'far mewakili teman-temannya karena datang tidak sendirian, kami bertanya kepada Abdullah, "Wahai Abu Abdullah, keranjang yang biasa kamu duduki itu kemana? Kok kali ini gitu ya? Biasanya duduk di atas keranjang, sekarang kok langsung melantai." Jadi gitu. Ya, masih bukan melantai ya, mentanah kali ya. Kalau lantai kan keramik gitu ya. Ini duduk langsung di atas tanah. Mana keranjang yang selama ini kau pakai? Kok sekarang duduk di tanah gitu ya. Tidak pakai alas apapun. Kata Abu Abdullah, tadi malam istriku Jauharah membangunkan aku. Jadi ini sekali lagi ini istri yang solihah, muta'abidah, jadi itu ya. Yang level ibadahnya di atas suaminya. Jadi tadi malam gitu. Jadi nggak ada salahnya gitu ya, mengakui kehebatan orang yang tidak lain adalah istrinya, kemudian mengakui siapa dirinya. Kenapa? Meskipun beliau posisinya dibangunkan, tetap sebagai sebuah kebaikan. Kenapa? Dia tetap mau dibangunkan oleh istri. Jadi sama-sama menuju kebaikan. Meskipun yang memulai adalah sang istri, yaitu Jauharah. Jadi tadi malam istri saya, Jauharah, membangunkan saya. Kemudian kata istri saya, kata Jauharah, begini, bukankah di hadis dikatakan? Jadi gitu. Jadi ini model pertanyaan. Jadi wahai Abdullah, bukankah di hadis dikatakan? Jadi ini hadis ini saya temukan ada di kisah yang lain dengan redaksi yang berbeda, tapi maknanya sama. Jadi maknanya sama. Di dua kisah yang berbeda tapi redaksinya berbeda tapi maknanya sama. Kata Jauharah, wahai Abdullah, bukankah disebutkan di hadis bahwa tanah itu berkata kepada kita manusia? Ya, bukankah disebutkan di hadis bahwa tanah itu berkata kepada Ibnu Adam, anak keturunan Adam. Apa kata tanah? Ya, apa kata tanah kepada kita? Cuma emang fisikal telinga kita tidak mendengar. Ya, ini yang merespon sesungguhnya hati. Ya, karena ini bahasa hati. Ini bahasa hati. Ya, jadi seulang, bukankah tanah itu berkata kepada manusia? Apa kata tanah? Wahai manusia, kamu kok bisa membuat jarak antara aku dengan engkau? Jadi engkau kok bisa membuat jarak antara aku dengan engkau? Apa yang dimaksud? Nah, ketika pakai keranjang itu kan ada jarak ya. Beliau duduk di atas keranjang, sementara yang menyentuh tanah itu adalah keranjangnya. Ya, itu yang dimaksud. Jadi kenapa engkau membuat jarak dengan aku? Ya, yaitu duduk di atas keranjang. Jadi kenapa engkau membuat jarak dengan aku? Padahal besok, namanya besok, tidak lama lagi engkau akan masuk ke perutku, kata tanah. Kenapa? Ini kata di hadis ya, kata Jauharah. Kenapa engkau wahai manusia membuat jarak dengan aku? Pakai duduk di atas keranjang segala gitu ya. Ya, di atas keranjang, di atas kursi, di atas sofa. Kenapa buat jarak? Gitu ya. Buat jarak, berarti tidak akrab, gitu ya. Tidak dekat, tidak akrab, tidak bersahabat. Kenapa? Gitu loh.
Padahal besok tidak lama lagi engkau itu ada dalam perutku. Qala, kata Hakim bin Ja'far, kata Abu Abdullah, qultu na'am. Saya jawab, iya. Gitu. Jadi ketika istriku Jawarah bertanya seperti itu, iya, ada hadis seperti itu, gitu. Bahwa bumi, tanah berkata kepada manusia, kenapa wahai manusia kamu membuat jarak dengan aku? Membuat jarak dengan aku, karena tadi tidak langsung ya, dekat dengan tanah. Padahal tidak lama lagi besok kamu akan masuk ke perutku. Jadi ketika dia tanya seperti itu, saya jawab, iya betul. Nah, setelah mendapatkan jawaban betul gitu ya dari sang suami, apa yang dilakukan oleh Jauharah? Lihat itu. Ini pertanyaan, tidak sekedar pertanyaan, tapi pertanyaan yang kemarin saya katakan, pertanyaan yang bertujuan untuk membangun persepsi yang sama. Kenapa? Kalau nanti persepsinya sama, nanti sikap yang diambil juga sama. Tidak ada konflik. Jadi yang satu menginginkan ini, satu tidak. Satu ngajak ke depan, satu tidak mau. Ya, berdiri di tempat, apalagi mundur. Jadi pertanyaan yang sengaja diajukan karena sebenarnya sama-sama tahu hadis ini, gitu. Sama-sama tahu hadis ini. Jadi ingin membangun persepsi yang sama supaya nanti sikap yang diambil itu sama. Begitu Jauharah melihat bahwa suaminya membenarkan hadis ini, nah seketika itu Jauharah menyimpulkan, sudah sama ini. Berarti persepsi saya dengan suami saya. Tinggal langkah yang kedua. Langkah yang kedua. Apa kata Jauharah? Nah, kalau begitu, kalau Abu Abdullah, kalau Abi gitu ya, tahu hadis itu berarti ya sudah gini aja. Kalau tadi ya hadis tadi seperti itu, tanah protes kepada manusia, kenapa pakai ada jarak gitu ya. Ada protes dari tanah. Nah, kalau ada protes seperti itu, ya sudah gini aja. Keluarkan aja itu keranjang-keranjang dari rumah kita. Kita tidak perlu dengan keranjang-keranjang itu. Udah kita duduk aja di bawah, langsung dengan tanah. Tidak berpikir nanti kotor atau apa, tidak. Jadi ingin bersahabat lebih dekat langsung dengan tanah. Ya, langsung bersahabat langsung dengan tanah. Mulai membangun keakraban dengan tanah. Ya, mulai membuka komunikasi dengan tanah supaya tanah tidak protes. Gitu. Walau alam tidak ada cerita gitu ya. Apakah selain ini Abu Abdullah yang az-zahid, subhanallah ya, suami yang zahid, istri yang muta'abidah ini apakah memakai sandal atau tidak diceritakan. Tapi terkait dengan keranjang yang tadi dipakai tempat duduk, bayangkan keranjang ya, bukan sofa. Kata Jauharah, udah sekarang juga keluarkan. Lihat, karena persepsinya sama, ya sekarang Bang, keluarkan keranjang-keranjang dari rumah kita tidak perlu ini. Kita tidak memerlukan ini semua. Kemudian kata Abu Abdullah, maka demi Allah saat itu juga, ya, karena persepsinya sama. Lihat, persepsinya sama. Langsung saya keluarkan semua keranjang yang ada, keranjang yang biasa saya pakai, duduk seperti itu. Seperti itu. Subhanallah ya. Persepsi yang sama, pada akhirnya punya sikap yang sama. Dari seorang Abu Abdullah yang kata Hakim bin Ja'far, seorang yang zahid, dan seorang istri yang muta'abidah, yang tidak sekedar muta'abidah, tapi alimah, ya, paham, ya, tahu, faham tentang hakikat hidup ini. Ya, hakikat hidup ini. Saya yakin ini dibangun oleh pemahaman yang mendalam tentang agama, tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena misalkan di Al-Quran, Allah katakan di surat Toha ayat 55, Allah katakan, sebelumnya ini Allah bercerita tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Allah katakan, minha khalaqnakum. Jadi minha khalaqnakum. Dari tanah itu kami ciptakan kalian, wahai manusia. Jadi minha khalaqnakum. Jadi dari tanah ya, kami ciptakan kalian, wahai manusia. Wa fiha nu'idukum. Nanti ke tanah pula kami akan kembalikan kalian semua. Lihat, jadi ke tanah juga nanti kita akan dikembalikan oleh Allah SWT. Saya yakin Jauharah betul-betul memahami ayat ini. Toha ayat 55. Minha khalaqnakum. Dari tanah ini kami ciptakan kalian semua, wahai manusia. Meskipun tadi ayat ini bicara tentang Bani Israel bersama Musa alaihissalam. Wa fiha nu'idukum. Dan ke tanah pula semua kalian kami kembalikan. Kembali ke tanah. Jadi menyatu lagi dengan tanah. Akrab lagi dengan tanah. Ya, akrab lagi dengan tanah. Bersahabat lagi dengan tanah. Karena Bapak Ibu sekalian, orang-orang soleh itu nanti, apalagi para nabi, seluruh para nabi, alaihimussalam, Allah mengharamkan tanah untuk memakan fisik tubuh para nabi. Termasuk orang-orang yang soleh. Karena orang soleh ini dekat dengan siapapun, hatta dekat dengan tanah. Ya, hatta dekat dengan tanah. Jadi Jauharah ingin membuka komunikasi dengan sang suami bahwa meskipun sekarang kita hidup di atas tanah, di atas bumi, tapi ayo kita mulai bersahabat membangun komunikasi dengan tanah. Kenapa? Wa fiha nu'idukum. Kami semua nanti kembalikan kalian ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah pula kalian nanti akan kami keluarkan pada kesempatan yang lain. Kapan? Yaumul ba'fi, nanti hari kebangkitan. Saya rasa Jauharah betul paham ayat ini. Maka kemudian tadi beliau membangun hubungan yang harmonis dengan tanah. Dan ini sikap ini luar biasa, ya. Bukan karena apa ya, karena tadi kemarin sudah saya sampaikan, karena betul-betul asyauq ilal jannah, asyauq ilal akhirah. Ya, asyauq ilal akhirah. Ya, rindu surga, rindu akhirat, ya, rindu kehidupan di akhirat yang memang sangat mengenakan. Barangkali juga Jauharah dan suami ini betul memahami kenapa tadi dikatakan zuhud. Betul, zuhud itu bukan berarti tidak punya uang, gitu, tidak punya kekayaan, tidak. Tapi di hadis Rasulullah Rasulullah sampaikan, hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As, jadi dari Abdullah bin Amr bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Qad aflaha man aslama. Qad aflaha man aslama. Sungguh sukses, beruntung siapa? Kata Rasulullah. Pertama-tama, keberuntungan, kesuksesan itu diukur oleh keislaman kita. Kata Rasulullah, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Jadi keislaman kita itu udah tidak ternilai. Makanya ketika kita sudah punya keislaman ini, nah, kita berbahagialah. Ini aset kita utama. Karena apa? Karena Islam inilah nanti yang mengantarkan kita kepada kesuksesan. Makanya kata Rasulullah, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung, sukses orang yang masuk Islam. Ya. Siapapun dia, orang dari manapun, latar belakang seperti apa, pokoknya selama dia masuk Islam, dia aflah. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi sesungguhnya kita ini dengan keislaman kita itu menjadi orang-orang yang berbahagia. Tidak perlu kita sedih, tidak perlu kita khawatir. Karena apa?
Rasulullah sudah menjamin qad aflaha. Berarti ini dimensinya bukan sekedar dimensi duniawi, tapi juga ukhrawi. Nah, seterusnya kata Rasulullah, selain keislamannya menjadi tolak ukur, qad aflaha man aslama. Yang kedua Rasulullah katakan wa ruziqa kafafan, dan dia diberi rezeki oleh Allah cukup, wa qanna'ahu Allahu bihi, dan Allah membuat dia qanaah, ya, dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi dia qanaah, dia terima apapun yang Allah berikan kepada dirinya. Karena apa? Semua yang dia terima, semua yang dia miliki itu sesungguhnya rezeki, dan itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi apapun yang ada pada kalian itu sesungguhnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'mah faminallah. Apapun yang ada pada kalian itu dari Allah, dan semuanya, tolong dicatat, semuanya yang datang dari Allah itu semua tidak ternilaikan. Jangan pernah menganggap remeh apa yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya. Ketika kita tidak menerima, menganggap remeh pemberian Allah, itu masuk kategori arogan. Seakan-akan saya bisa membuat rezeki, seakan-akan saya menyalahkan Allah SWT. Makanya di hadis ini Rasulullah katakan wa qanna'ahu Allahu bihi. Ya, wa qanna'ahu Allahu bihi. Allah membuat dia qanaah. Ini hadis riwayat Imam Muslim, dan salah seorang ulama hadis kita menjelaskan terkait dengan hadis ini. Subhanallah, ulama kita itu ya, Masya Allah, dalam memahami hadis itu sangat dalam. Sehingga apa? Nanti kesimpulannya juga dalam sekali. Karena Rasulullah katakan wa ruziqa kifafan. Dia diberi rezeki Allah cukup. Ya, cukup, dan dia menerima dengan kecukupan itu. Nah, ulama kita apa? Ulama kita apa? Ulama kita mengatakan, ada seorang ulama hadis kita mengatakan bahwa kehidupan yang cukup itu afdalu minal faqri wa minal ghina. Jadi kehidupan yang cukup, kehidupan yang cukup itu, rezeki yang cukup itu afdalu, lebih afdal daripada kefakiran, dan bahkan lebih baik lebih afdal dari kaya itu sendiri. Kenapa? Cukup itu selalu cukup. Cukup selalu cukup. Jadi cukup itu selalu cukup, tidak pernah berkurang. Ya, sedang fakir itu selalu berkurang. Apalagi hina, kekayaan. Kekayaan sebanyak apapun itu pasti berkurang. Pasti tidak dianggap tidak cukup. Ya, pasti dianggap kekayaan sebesar apapun pasti dianggap tidak cukup. Masih pengen lagi, masih pengen lagi, masih pengen lagi, masih pengen lagi. Saya rasa pemahaman Abu Abdullah Az-Zahid tadi, saya rasa dibangun oleh hadis ini. Karena apa? Ini bukan orang sembarangan. Rasulullah sudah pernah sampaikan, apalagi ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan apalagi nanti di hadis lain Rasulullah pernah sampaikan, kata Rasulullah SAW, tapi ini kayaknya tidak saya teruskan ya, karena hadisnya ini agak panjang. Ya, agak panjang. Tapi pada intinya tadi punya persepsi tadi itu, jadi ingin membangun persepsi yang sama dalam menatap hidup ini, dan untuk dilanjutkan nanti di kehidupan sesudahnya, yaitu di akhirat nanti. Jadi seperti itu. Dan orang yang seperti ini, ya tadi, adalah orang yang rezekinya selalu diberi cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dalam seluruh kondisi. Cukup dalam seluruh keadaan. Ya, dalam segala, di semua waktu, di semua tahun, ya. Punya anak berapa, rezekinya cukup. Sementara ada orang yang punya anak satu saja, rezekinya tidak pernah cukup, selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Kenapa? Allah tidak membuat dia qanaah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada satu doa, yang doa ini
ma'thur dari salah seorang salafus saleh kita, dan hadis ini biasa kalau saya umroh membimbing jamaah umroh saya ajak untuk membaca doa ini. Doa ini ma'thur ya. Doa ini adalah Rabbi qanni'ni bima razaqtani. Ya Rabb, qanni'ni bima razaqtani. Ya Rabb, jadikan aku itu qanaah dengan apa saja yang Kau berikan kepadaku. Jadi Rabbi qanni'ni bima razaqtani. Ya Rabb, jadikan aku itu orang yang qanaah. Karena apa? Orang yang aflah kata Rasulullah adalah orang yang qanaah. Jadi Rabbi qanni'ni bima razaqtani. Ya Rabb, jadikan aku itu bisa qanaah dengan rezeki yang Engkau berikan kepadaku. Wa barik lihi fihi. Jadi sudah qanaah, ya Allah berkahi apa yang Kau berikan kepadaku itu. Jadi wa barik lihi fihi. Berkahi apa saja Engkau berikan kepadaku. Ya, berkahi apa saja. Ya, kasih kekayaan apa saja, ya Allah berkahi. Ya, punya HP merek ini, ya Allah berkahi. Meskipun barangkali harganya tidak semahal yang dimiliki oleh teman-temannya atau tetangganya. Punya rumah yang ada, ya Allah barik, berkahi di dalamnya. Apa saja ya Allah berkahi. Wakhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair. Dan apa yang hilang dari aku, ya Allah, ya baik hilang sudah karena tadinya sudah ada, tapi hilang, atau mungkin mestinya nyampe kepadaku tapi tidak sampai rezeki ini, maka beri ganti yang lebih baik. Sehingga dari sini sesungguhnya kita itu dalam kondisi apapun, kita itu mestinya tetap bisa hidup dengan tenang, nyaman, bahagia, termasuk barangkali saat sekarang, saat kita semua sedang diuji oleh Allah SWT dengan wabah yang sedang menimpa mayoritas dunia sekarang. Ya, seperti itu. Saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kisah dari Jawharoh episode kedua. Insyaallah besok malam kita lanjutkan dengan tokoh seorang muslimah yang tidak kalah menariknya. Tidak kalah menariknya. Ya. Siapa dia? Ya, ikuti terus kajian ini. Ya. Mudah-mudahan kita semua sabar. Ya, cukup. Saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.